itu ya, ada metodologinya tadi ya, nggak sembarangan bikin aturan tuh. Ada metodologi RIA, Regulatory Impact Analysis, kemudian ada strategi lain, ada Social Impact Analysis, kemudian ada Cost Benefit Analysis. Contoh dari IRA nih, contoh dari metode RIA nih, misalnya kita perda-perdanya ada tentang pengelolaan sampah, kemudian tentang larangan perdagangan minuman keras, kemudian ada pengaturan tentang perdagangan minuman keras, kemudian ada pembudayaan penyu. Jangan lupa perhatikan lagi wewenang ya. Ada wewenang absolut, ada wewenang konkuren. Wewenang konkuren itu dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada wewenang pemerintah umumnya. Jadi jangan berhafal ya, bikin aturan tuh, perhatikan wewenangnya. Kondisi saat ini ya, peraturannya ada peraturannya dibikin multitafsir. Kemudian nih aturan diharapkan menyelesaikan masalah, malah menambah potensi konflik tuh kan. Rencananya bikin aturan nyelesain masalah, malah nambah masalah. Kemudian tumpang tindih aturan, ketidaksesuaian asas, kemudian lemah efektivitas implementasi, tidak harmonis dengan aturan lainnya, bikin aturan tidak ada dasar hukumnya, tidak ada tujuannya, kemudian tidak konsisten, malah menimbulkan beban yang pada masyarakat nih. Contoh peraturan yang menimbulkan beban terhadap masyarakat karena dia tidak menggunakan metodologi ya. Metodologi tadi ada RIA, Regulatory Impact Analysis, ada Social Analysis, ada Benefit Analysis, Cost Benefit Analysis, ada ROCP nih. Karena dia nggak menyusun nggak pakai metodologi, bikin aturan, misalnya bikin perda tentang apa? Retribusi parkir. Ini sejam dibikin 100.000. Kan? Wah, masa parkir aja sejam 100.000? Nah, kemudian semua ini lahan parkirnya semua nih. Kena lahan parkirnya semua. Memungutnya harus bisa maksa. Ini nggak memikirin cost atau sosial impact-nya pada masyarakat. Oh, ini kemahalan nih bikin parkir. Masa sepeda motor roda 2 sejam aja 100.000? Cocoknya berapa nih? 1.000 apa 2.000? Nah, kemudian lahan-lahan yang dipungut parkir, cocok nggak lahan ini dibuat parkir? Nggak cocok. Cocoknya di sini nih. Lumayan untuk PAD. Seperti itu ya. Jadi bikin ini tidak bahapa ya, bikin aturan tidak bahapa ya. Mata kuliah saya itu dia nyambung ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari teori peraturan perundang-undangan, nah ini kita masuk ke praktiknya nih. Metodologi, ada naskah akademis, ada penyusunan batang tubuh. Nanti bahan saya share ya. Kemudian, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan nih. Kita mulai dari ini dulu deh. Kita bicara tentang jenis-jenis peraturan perundang-undangan deh. Hierarki peraturan perundang-undangan. Saya pengen tanya siapa ya. Kita diskusi ya. Yang nggak ada gambarnya saya tanyain ya. Yang nggak ada gambarnya siapa ya? Ayo. Yang gambarnya yang nggak pakai gambar. Oh, pakai gambar semua ya. Tapi ada yang menarik nih. Ananda Wicaksono nih gambarnya ke Bali-Balian nih. Pokoknya gambar yang unik saya tanyain ya. Nih, Ananda Wicaksono. Halo, Ananda. Selama saya Jangan, nggak... Pak. Jangan kayak saya mau apa-apain. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jadi tanyain, Pak. Tanyain ya, hierarki peraturan perundang-undangan apa aja nih, Ananda Wicaksono nih? Hierarki peraturan perundang-undangan, Pak. Ini kata Erlangga Kevin, rasakan kau Ananda ditanyain loh. Alah, ini ketawa, Kevin ketawa nih. Wadaw. Ya, Ananda Wicaksono, hierarkinya apa? Hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Pak. Di Indonesia lah. Nggak mungkin kan saya nanya negara lain. Kalau ketetapan MPR RI, Pak. Sebutkan aja hierarki, kan nggak hanya ketetapan MPR RI kan? Ya, taunya cuma itu, Pak.
Oh, masa sih? Jangan-jangan Ananda nih menyembunyikan kekuatannya nih? Supaya cepat Wadaw. selesai aja nih. Ya kan? Dalam Enggak. hati Ananda, Kevin aja Pak Kevin. Yes, Kevin kayaknya lebih tahu, Pak. Dari tadi belum Ah, lihat memperhatikan, Pak. Kevin nih. Silakan Tolong Kevin. bantu, Kevin. Tolong bantu. Kevin, tolong bantu tuh. Minta tolong lo ya. Nggak maksa ya. Iya. Kevin nih. Yang saya nantikan cerita horornya nih. Kevin. Hierarki peraturan perundang-undangan apa aja, Kevin? Ini kan sudah disampaikan di mata kuliah teori peraturan perundang-undangan ya. Jangan-jangan nggak dibuka lagi nih materi saya nih. Eka Sartika Dewi langsung mencatat ya, serius lah, langsung serius. Eka Sartika Dewi, bukan, dia ngurus registrasi kasus nih. Kata Erlangga Kevin nggak ada suaranya, Pak, tadi, Pak. Wah, ini nih, saya hilangkan unmute-nya nih. Silakan Kevin, hierarki peraturan perundang-undangan apa aja? Jangan tiba-tiba gangguan jaringan ya, alasannya. Ini Kevin nih, kita sambil diskusi santai ya. Halo Kevin, Kevin pura-pura ini ya. Pura-pura pasang wajah gini ya. Gak kedengaran suaranya. Pura-pura masih belum nggak ada suaranya, Pak. Ini Kevin nih. Ya Kevin, hierarki peraturan perundang-undangan apa aja Kevin? Halo Kevin. Pura-pura Kevin. Kapan Pak, kapan? Kevin pura-pura. Pura-pura. Nggak ada suara. Kevin, ayo. Pak ini deh, Pak Degan nih. Pak Degan. Udah jauh nih mata kuliahnya semester berapa kemarin? Semester berapa kan 1 tahun yang lalu aja, bukannya jauh. Bimi tahu Pak, Bimi tahu. Kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah nih, ini kan melamahi sih ini. Kalau nggak salah nih Pak ya. Mengandung Ya. filosofi, sosiologi dan apa satunya lagi itu. Hierarki Pak, hierarki peraturan perundang-undangan. Bukan pertimbangan nyusun aturan, filosofi, sosiologi, yuridis itu kan pertimbangan. Nah, ini hierarki peraturan perundang-undangan nih. Kayaknya Pak Degan nih memperhatikan banget nih. Teori peraturan perundang-undangan kan? Agak ngantuk nih Pak. Wah, langsung aja ngantuk Pak. Apa ketujuh rasanya? Ya. Hierarki. Apa aja tuh? Ada 6 atau 7 tuh. Ya. Pak Rahmat tahu Pak, Pak Rahmat tahu. Sebutkan Pak Degan. Ini memang belum nih. Yang ini memang belum. Nah, Ada 7 itu Pak rasanya Pak. Kalau nggak salah, ada pernah saya catat. sebut tuh, 7 apa Ibrahim? Undang-Undang 1945, Ya. TAP MPR, Nah, Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Perda atau Provinsi, Peraturan Kabupaten atau Kota. Nah, ini Peraturan Desa. Nah, ini saya sebutin ya. Kita ini harus ada dasarnya sarjana hukum ngomong nih. Ya kan? Undang nomor 32 tahun 2000. Di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di pasal 7 ayat 1 itu disebutkan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ada yang namanya UUD 1945. Di bawahnya lagi ada TAP MPR. Di bawahnya ada undang-undang garis miring peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi ada PP, peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada peraturan presiden. Di bawahnya lagi ada perda provinsi. Di bawahnya lagi ada perda kabupaten kota. Terus kayak peraturan DPR, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, peraturan Menteri, kemudian Pergub sampai peraturan desa itu diakui keberadaannya sepanjang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk, garis bawahi, dibentuk berdasarkan wewenang ya. Itu tuh hierarki jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kita kan nggak mungkin bikin aturan, sedangkan kita sendiri tidak tahu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sampai di sini ada yang ditanyakan Pak Rahmat Hidayah? Ya ada, Pak. Udah ngerti? Jangan bikin TikTok ya berdua ya. Nanti TikTok ada sama sini. Mana sih? Pak, saya nggak ngerti, Pak. Siapa? Ibu Sartika Dewi, silahkan. Soalnya nggak kedengar tadi, Pak. Itu nggak dengar, sibuk ngeregister kasus. Saya lihatnya, catatan tangannya tuh. Ini rekamannya ada ya, kalau saya ngulang lagi, kasihan yang lain ya. Pak Rory ini yang dikisahkan itu aja ayatnya nanti. Ya kan? Ini ada recordnya nanti, saksikan di YouTube buat nambah jam tayang Pak Boni ya. Kita akses dolar. Mantap. Bagi-bagi, Pak. Boni Gunawan ngajarin tuh, gini Pak, real time tuh. Ya kan? Alam gaib nih Pak Boni nih, video YouTube alam gaib. Di subscribe ya video YouTube alam gaib Pak Boni. Itu ya. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Ya, siapa nanya? Silahkan Pak Gunadi. Iya, Pak. Saya Ya. baru hadir, Pak. Iya, ketahuan dari sini nih, dari datanya ketahuan baru hadir tuh. Ya, Ya. Saya ingatkan ya, yang semester 8 jangan sampai nilainya rendah ya. Kalau semester 8 nilainya rendah itu nggak bisa ngulang. Ini semester 8 nilainya dapat D. Ngulangnya di mana? Di semester 10. Kalau di semester 10 kapan lulusnya kalian gitu. Ya kan? Kalau yang semester 6 bisa aja dia misalnya rendah semester 6, ngulang di semester 8. Nggak masalah. Masih ada sisa SKS. Tapi kalau semester 8, ngulang, masa ngulang di semester 10? Ya kan? Saya mau bantu kampus, Pak. Bagus lagi gitu. Kan otomatis kalau semester 9, semester 10 kan bayar uang lagi tuh. Bayar uang semesteran lagi. Kalau bisa jangan ngulang ya. Jangan sampai membuat saya memberlakukan aturan kehadiran tuh. Kan aturan kehadiran saya tetap sama kan dari dulu kan. Hak kehadiran itu paling utama tuh. Nah, kalaunya hadirnya full kan minimal B tuh. Bahkan tidak jarang saya beri A tuh. Nah, tapi kalau kehadiran kosong, bolong, ini saya kasih D, kalian ngerekos tuh. Kalau ngerekos kan akhirnya di semester 10 kan, di semester genap ketemunya semester genap, semester 8 ketemunya di semester 10 tuh. Jangan sampai ya, jangan sampai saya memberlakukan itu ya, saya sendiri tidak pengen tuh. Selama kalian mengikuti aturan nggak masalah. Itu ya. Diberlakukan aja Pak agar tidak dilanggar. Iya tuh, saya bingung nanti ketemu ini ya orangnya yang ketemu nih kan. Ini pulang yang mau ulang nih. Seperti itu ya. Ya. Ini metodologi ya. Nah, sekarang terkait dengan tahapan tuh. Di Undang-Undang 12 tahun 2011 ada tahapan membentuk peraturan perundang-undangan. Ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya penyusunan, ada yang namanya pembahasan, kemudian ada pengesahan atau penetapan, tahap terakhir adalah pengundangan. Yang terakhir lagi adalah sosialisasi ya. Seperti itu ya. Jadi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 12 2011, tahapannya itu dari perencanaan. Nggak mungkin nyusun aturan nggak pakai perencanaan. Kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Nah, perencanaan itu ada yang namanya, kalau di undang-undang itu ada yang namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional ya. Kemudian ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya 5 tahunan. Kemudian ada juga Prolegnas kumulatif terbuka. Ini misalnya saya gambarkan gini ya, Prolegnas yang 5 tahunan ini kita
Ini terpilih nih anggota DPR RI. Mereka bikin nih program legislasi nasional dalam 5 tahun mau nyusun apa aja. Misalnya kita mau nyusun revisi KUH pidana. Kemudian kita mau nyusun undang-undang A. Kita mau nyusun undang-undang kekarantinaan kesehatan. Ini yang harus selesai dalam 5 tahun. Tapi ada prolegnas kumulatif terbuka. Nah, yang dimaksud dengan prolegnas kumulatif terbuka nih seperti ini ya. Tiba-tiba di suatu daerah itu ini urgent nih, harus diatur. Kita kan sudah benar-benar nyusun rencana 5 tahunan, kemudian rencana tahunan tuh. Tapi kan namanya manusia ada keterbatasan. Dibikinlah prolegnas daftar kumulatif terbuka. Misalnya terkait bencana alam. Sedangkan tahun ini tiba-tiba terjadi bencana alam nih, 2020 nih misalnya ya. Atau 2011, 2012, 2016, 2013 terjadi bencana alam. Kita nggak punya undang-undangnya. Nah, karena nggak punya undang-undangnya, nggak bisa, udah terkunci 5 tahun nih kita nyusun. Nah, dibuatlah kumulatif terbuka. Jadi tahun itu juga bisa memasukkan rancangan undang-undang bencana alam untuk dibahas tahun itu tuh. Nah, biasanya itu jadi kumulatif terbuka karena ini nih, karena adanya pengesahan perjanjian internasional, ratifikasi nih. Oh, kita meratifikasi perjanjian internasional. Tahun ini harus selesai ya, karena kita satu grup, kita sudah ratifikasi perjanjian internasional, kita sudah mengesahkan perjanjian internasional, kita bikin undang-undang lanjut itu. Kemudian ada akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya seperti ini nih. Tiba-tiba Mahkamah Konstitusi merubah atau membatalkan sebagian atau seluruhnya nih. Nah, kemudian bikin nih Mahkamah Konstitusi. Kemudian APBN kayak gini aja kan, perubahan APBN harus cepat nih karena menangani corona kan, terkait uang kan. Kemudian terkait pembentukan pemekaran penggabungan provinsi, kabupaten, kota. Nah, kemudian terkait penetapan pencabutan Perpu. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan terkait prolegnas. Sebelum sebelum ajan kita akhiri ya perkuliahan kita tuh. Masih metodologi nih. Iya aja sih yang dibahas 3, metodologi, naskah akademis, batang tubuh. Tapi ini beranak nih, nanti beranak. Metodologinya nih. Metodologi kan memperhatikan lagi di perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan. Nah, terkait metodologi, nah ini penjabaran praktik dari metodologi itu sendiri. Sederhananya gini nih. Tahap 1, kita identifikasi nih. Siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis nih. Misalnya pihak yang terkena dampak adalah pemerintah, kemudian unsur swasta, kemudian organisasi-organisasi masyarakat sipil, kemudian kelompok-kelompok masyarakat tuh. Oh, ini bakalan terkena dampak nih. Jadi kita harus perhatikan benar-benar hajat hidup mereka. Jangan sampai memberatkan beban hidup mereka yang terkena dampak. Nah, kita identifikasi dulu tuh subjek-subjek yang pihak-pihak yang bakalan terkena dampak. Semakin banyak pihak yang bisa teridentifikasi, semakin kaya analisis, semakin kita dapat meminimalkan dampak negatif dari bikin aturan. Kita identifikasi dulu ya. Kemudian identifikasi biaya dan manfaat yang diperoleh nih. Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Berapa? Apakah ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang hilang? Nah, ini misalnya terkait kesehatan. Ini kalau kita bikin ini, ada menurun nggak dampak kesehatannya nih? Kemudian dampak kehilangan mata pencaharian. Kan kayak ini aja Presiden mengeluarkan PP kan, oh minta lockdown segala macam. Terus kata Pak Presiden bersama jajarannya, kan lockdown ini nggak sembarangan, memikirkan dampak segala macam tuh. Beliau memikirkan nih, kemudian nih kira-kira ada kehilangan mata pencaharian nggak? Misalnya ojek online, yang buruh-buruh. Makanya ada antisipasinya, PLN disubsidi,
kemudian PDAM disubsidi, apa segala macam ya. Apakah ada dampak kehilangan lingkungan tempat tinggal? Apakah dampak terhadap pendidikan? Kayak gini nih kan pendidikan, kita nggak bisa ketemu langsung nih. Akhirnya ada e-learning. Ini dampak terhadap kebebasan berkumpul. Kayak gini kan, nggak sembarangan lagi orang bebas berkumpul secara langsung. Kemudian kebebasan beragama, ada diskriminasi, persaingan usaha, ada potensi korupsi nggak? Urutan-urutan ini berlaku sebagai daftar periksa atau skor record. Daftar periksa atau skor record. Kita harus periksa nih benar-benar dampaknya nih. Kemudian identifikasi biaya manfaatnya nih. Sebagai alat bantu identifikasi awal mengenai biaya dan manfaat suatu kebijakan, suatu peraturan, nggak sembarangan ya. Kemudian bicara kuantifikasi ya, dampak kebijakan, diminta untuk melakukan kuantifikasi. Kuantifikasi ini jumlah yang terdampak. Kan ada kualitas, ada kuantitas nih. Nih, ketika bicara kuantitas itu bicara jumlah yang terkena dampak, realnya kira-kira seperti apa sih? Nah, jadi bikin aturan tuh nggak bahapal ya. Ini bikin aturan, perlu dana nggak? Perlu SDM. Terus memikirkan siapa sih yang terkena dampak? Oh, yang terkena dampak pihak A, B, C, D, E. Kemudian kira-kira maksimalnya mereka kuantitas jumlah dampak yang terkena ini apa nih? Kayak misalnya orang buruh tidak sama yang terkena dampak orang yang ekonominya menengah ke atas kan. Ini ekonomi atas, menengah, bawah. Tidak sama kan kuantitas dampak yang diterima orang ekonomi kelas bawah dengan ekonomi menengah dengan atas. Itu dipikirkan juga nih. Kita makanya memikirkannya itu bukan pekerjaan yang gampang-gampang gitu. Dia pekerjaan yang menurut saya rumit dan detail. Seperti itu tuh. Bikin aturan tuh orang mikir, nggak sekedar bikin aturan, nggak sekedar kita studi banding nih ke kabupaten A, bikin aturan, ini aja kita copy paste, kan enggak. Ini bikin aturan, kan nggak sama kayak provinsi Jawa, provinsi Surabaya, kayak kota Surabaya aja. Surabaya kan jumlah penduduknya rapat nih, banyak. Nggak sama dengan Sampit. Oh, Sampit padat. Oke, Sampit padat, tapi sepadat-padatnya Sampit, jumlah penduduknya seberapa kota Surabaya sih? Ya kan? Nah, dampaknya semajemuk Surabaya apa enggak gitu? Jumlah penduduknya. Kan harus diperhitungkan nih, nggak semua nih aturan di Surabaya bisa diberlakukan di kota Sampit. Belum lagi kultur masyarakatnya. Terus diperhatikan tuh apa segala macam. Tingkat pendidikannya harus diperhatikan, tidak sama cerita di darat, tidak sama dengan cerita di laut. Itu ya, itu terkait dengan metodologi. Kayaknya udah mau maghrib, sampai di sini saya buka sesi tanya jawab. Kita besok lagi ketemu ya. Besok lagi ya. Kita paling ketemunya maksimal 7 atau 10 kali pertemuan ya. Seperti itu tuh. Wah, sip ya Ibrahim. Sip ya. Ada supaya kalian nggak bosan ya ketemu saya ya. Sampai di sini Tias tersenyum. Tias tersenyum. Paham Pak Rory. Untuk pertemuannya tuh dalam satu hari itu 2 sesi atau gimana Pak? Atau 2 sesi besok? dong. Setiap hari 2 sesi. Ya kan? Jelas, Pak. Itu. Nah, seperti saya, Pak. Silakan Gunadi Akbar. Ada yang tanya? Kalau masuknya jam kayak jam biasa, Pak. Saya beri waktu, nggak ada jam 16.30. Itu Pak Gunadi Akbar sendiri, Gunadi 16.30. Setiap sesi, saya, nih misalnya sesi pertama, misalnya sesi pertama jam 16, saya beri batas toleransi keterlambatan 15 menit. Jadi 16-15 menit ya. Kalau mau masuk di luar 16-15 menit, bisa aja saya nggak izinin tuh. Oh Pak Rory saya masuk, kok absennya merah, terlambat. Ini buktinya saya bilang. Ini bukti absen, bukti rekamannya ada, capture-nya ada tuh. Jadi saya nggak bisa dibahas lagi ya, segala macam. Tapi kalau kalian mau, bisa aja Pak Rory ini kan manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf.
Saya capture, saya masuk jam 16.07. Jam 16.07. Capture kehadiran kalian jam 16.07 tuh. Saya terima, saya ubah yang zona merah jadi zona hijau tuh. Itu ya. Ini sesi kedua itu juga. Kalau sesi kedua saya beri waktu terlambat 10 menit ya. Seperti itu tuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Beda sama bimbingan skripsi malam tadi ya. Itu santai aja karena memang nggak wajib gitu. Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Pak Pendi.